Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat-hajat kita semuanya. Mugi-mugi Allah paring kegambilan sedaya urusan kita. Mugi-mugi iman kita dipun tetepaken kalian Gusti Allah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih membicarakan tentang bab anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Ada dua hal yang perlu kita persiapkan agar sholat kita itu khusyuk. Adalah yang pertama berkenaan dengan pengondisian. Pengondisian sebelum sholat. Dikondisikan dengan sesuatu yang kita tidak tergantung dengan itu. Sehingga kekhusyuan kita itu tidak sampai mengganggu sholat kita. Ya. Sesuatu yang ada hubungannya dengan kita di luar sholat itu tidak sampai mengganggu kekhusyuan sholat. Pengondisian. Kemarin kita mengawali dengan sutroh, terus kemudian tidak boleh ada hal-hal yang ketergantungan kepada sesuatu di luar sholat, termasuk makanan yang sudah disiapkan, dihidangkan, itu lebih baik makan dulu daripada kita sholat. Jangan sampai sholat makan, lebih baik makan dulu, sehingga sholatnya lebih khusyuk. Yang kemarin setelah pengondisian, baru yang kedua adalah mengerti tujuan daripada sholat itu. Bahwa sholat itu adalah bermunajat, berkomunikasi kepada Allah. Sehingga betul-betul tidak ada konsentrasi lain kecuali kita khusyuk untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sendiri saja diajak orang ngomong, ya, omong-omongan, ternyata yang ngajak ngomong kita itu tidak menghadap kita, itu saja kita merasa tersinggung. Ya, jangan sampai perasaan kita tersinggung kepada orang yang kita ajak ngomong karena akhlak kita yang tidak menghadap kepada orang yang kita ajak ngomong, itu kita berikan kepada Allah. Ya. Walaupun apakah Allah juga tersinggung dengan itu haknya Allah. Cuma kita secara manusiawi itu akhlak seperti itu saja menjadikan kita tersinggung. Jangan sampai Allah kita berikan sesuatu yang bikin kita tersinggung. Kekhawatiran kita Allah tersinggung. Nah, sehingga apa? Khusyuk. Sehingga hadis kemarin tidak boleh meludah ke depan. Ya, karena kita bermunajat, omong-omongan kok ngono diludahi. Itu namanya tidak sopan. Ya. Tuh. Sekarang kita lanjutkan wa'anhu. Dan diceritakan dari anhu yang kemarin itu siapa?
Anas, diceritakan dari sahabat Anas. Qala kana ono opo kiramun, kana ono opo kiramun, tenda. Ada yang mengatakan aling-aling atau korden itu ya. Li Aisyata, iku li Aisyata kedue Aisyah. Satarot nutupi sapa Aisyah bihi kelawan kirom dengan aling-aling tadi itu. Jani babaitiha ing sandingi omai Aisyah. Faqala mongko ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi, amiti nyingkirno sira anna saking kita kira maka ing aling-aling sira hadza iki fa innahu mongko stune kelakuan la tazalu ora gingsir apa tasawiruhu gambar-gambare sing ana nggone napa wau korden wau niku ta'ridu ngriduli maring ingsun fi sholati ing dalem salat ingsun. Kana kiramun li Aisyata. Nah, ini ada korden lah, korden miliknya Aisyah. Yang korden itu dijadikan oleh Aisyah menjadi penghalang dari temboknya rumahnya Aisyah. Untuk ya aling-aling lah ya. Ini teng mriki kados korden ngoten niku. Untuk membatasi ini rumah Aisyah, ini masjid kan ngoten. Lah korden itu menjadikan Nabi itu terganggu dengan gambar-gambar yang ada di korden itu. Ya, niki kan boten korden ini kan napa? Polos ya. Gambar sing nyolok-nyolok ngoten niku lah. Itu Allahu Akbar tong lirik gambar apa ya. Itu bikin Nabi itu merasa terganggu dengan sholatnya ya. Kemudian Nabi itu memerintahkan kepada Aisyah buangen singkirno ae korden sing akeh gambare gitu. Ganti dengan warna yang putih atau warna yang tidak menjadikan kita ini tertarik untuk melihatnya. Ya, sekarang tidak hanya korden, ya, tidak hanya korden. Masjid ini kan api-api ya. Allahu Akbar. Iki keramik kok api ning ngarepe. Keramik api. Bisa jadi gambar-gambarnya baik. Karo delok dhuwur-dhuwur iki tulisan apa ya. Artinya sesuatu yang menarik perhatian orang yang sampai terbawa dalam gambaran-gambaran pada waktu sholat ini dihindarkan. Makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Sholat pakai kaos burine ono gambar Naruto. Allah. Wih Naruto itu. Ya, Upin Ipin. Rambutnya kok mek siji apa oh ya kok digawe rambut siji, melengker ngono bisa. Oh gak lurus saya. Bikin terbayang. Termasuk nggih sarung. Bias kepikiran ya. Jadi kita upayakan ketika sholat itu jangan sampai mengundang perhatian orang. Ya, jangan sampai mengundang perhatian orang karena itu menjadikan makruh. Ya. Rawahul Bukhari rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al Bukhari wattafaqa dan menyepakati Imam Bukhari Muslim ala hadithiha ing atase hadis Aisyah mau fi qissati ambijaniyah ing dalam kisah ambijaniyah Abi Jahmin wa fihi fa innaha al-hadni an salati
Ini berhubungan dengan Ambijaniya Abi Jahmin. Kisah tentang Abi Jahmin itu memberi hadiah baju kepada Nabi. Memberi hadiah baju kepada Nabi. Yang baju tersebut banyak gambar-gambarnya. Kalau sekarang itu nggih napa baju napa? Baju batik nih. Baju batik. Nabi ketika sholat itu, ya sebelum sholat sempat lihat sebentar. Bajunya dilihat, terus setelah itu beliau sholat. Nah ketika beliau sholat itu, ini, fa'innaha al-hajni, maka sesungguhnya Ambijaniyah tadi itu menjadikan saya lalai. Ingat kepada gambar tadi itu, pas sholat. Iling nanggo di gambar, ketika sholatnya. Nah, ini secara lafdiyah, secara lafad, Nabi itu berarti sempat terganggu oleh gambar tadi itu. Apa benar demikian? Wallahu a'lam, tetapi Nabi sanjang ngoten. Tetapi bisa jadi ini diartikan bahwa peringatan untuk kita yang tidak pernah terganggu oleh gambar-gambar sebelum kita sholat. Kalau Nabi itu kan mestinya orangnya, beliaunya kan dijaga oleh Allah. Bisa jadi ini bukan Nabi, tetapi Nabi sendiri mengingatkan kepada kita. Tapi secara lafdiyah Nabi terganggu dengan gambar-gambar itu. Artinya hadis yang pertama ini mengajak kepada kita jangan sampai kita memakai baju-baju ataupun apapun lah pada waktu sholat yang membuat orang lain terganggu kekhusyuannya karena pingin memperhatikan yang kita pakai. Mukena, nek riyen niku mukena niku mek siji. Warnane mesti putih. Sakniki niku macam-macam ya. Macam-macam sakniki. Nggih, macam-macam. Ono ireng, ono kuning, ono batik. Itu gara-gara napa nih? Gara-gara haji mungkin. Nek haji kan kuwata. Napa niki mukena baju ikhram perempuan itu yang warnanya hitam-hitam kan banyak. Ternyata oleh pakai sholat pakai baju pakai mukena hitam. Akhirnya buat hitam. Kok menarik ya hitam ya akhirnya tadi hitam. Hari ngono ganti batik dan lain sebagainya. Nah, ini peringatan. Yang jelas yang paling baik ketika kita melaksanakan sholat itu adalah yang tidak menjadikan orang lain tertarik dengan yang kita pakai agar orang lain tidak terganggu. Entah warnanya apa, ya pastinya putih tidak bakal mengganggu orang. Tapi sing putih ini pakai nopo? Batik-batik ya putih pisan, batik tenun atau batik sutra. Koyo aneh kok ya. Enak gawe adem. Halus ya, sutra kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kapan aku duwe iku? Sing ngoten-ngoten iku digawene omahe. Yo eman bae pancene sing apik didelokno wong kok. Ya repot. Nggih pun ayo njogo dhewe, njogo awak dhewe nggih. Hati-hati aja sampai ganggu wong liya, ngoten mawon. Itu makruh, makruh. Dan makruh di sini ini Nabi pun ketika ingat seperti itu berarti tidak sampai membatalkan. Allahu Akbar. Paragon. Artinya kan paragon. Tapi Nabi ternyata tidak mengulangi sholat. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Tapi makruh. Kenapa? Karena dimenggokkan oleh setan itu. Dimenggokkan oleh setan dengan ingat yang lain. Dengan tidak khusyuk kepada sholat itu. Nah, tidak sampai membatalkan tetapi makruh. Ya. Wa an Jabirin dan diceritakan saking Jabir. Wa an Jabirin dan saking Jabir. Wa an Jabirin dan saking Jabir ibnu Samurah ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna
yakti temen-temen ngelarang sapa al-aqwamu pira-pira kaum yarfauna kang padha ngangkat sapa kaum absarahum ing peningale kaum ilas samai maring langit fis sholati ing dalem salat aula tarji'a utawa ora balik sapa apa absar ilaihim maring kaum layan tahiyanna teman-teman sungguh ninggalno al aqwamu kaum yarfauna yang melihat yang mengangkat absarahum penglihatannya ilas samai ke langit fis sholati ing dalam salat. Jadi larangan larangan yang sangat ya. Larangan yang sangat ketika kita sholat melihat ke atas. Allahu Akbar. Delok dhuwur. Lapo delok dhuwur ya ini. Lan apa bu kira-kira ono Allah. Enten sing sholat delok dhuwur. Allah. Enten. Ya. Nabi sangat melarang orang sholat melihat ke atas. Ya. Sampai Nabi itu mengatakan, atau kalau memang tidak bisa kamu melihat ke bawah, sekalian saja penglihatanmu tidak dikembalikan. Artinya sekadung delok dhuwur ben gak balik sekalian apa buta sekalian. Sampai seperti itu. Artinya ini larangan yang sangat, larangan yang sangat. Tidak boleh sholat melihat ke atas. Delok cecek gitu. Sholat delok cecek ya. Nah, larangan ini pada waktu sholat. Pada waktu sholat. Bagaimana Pak kalau pada waktu doa? Doa kan sami, sholat itu kan juga doa. Melihat ya Allah, apakah boleh? Nah, kalau di dalam hadis ini berkenaan dengan sholat saja. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ilas sama'i fis shalah aw la tarji'a ilaihim rawahu Muslim. An Aisyah walahulan kedue An Aisyah saking Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh Kanjeng Nabi la sholata bi hadrati ta'amin la sholata ora ana salat iku sempurna bi hadrati ta'amin ing ngarepe panganan wala sholata lan ora ana salat sing sempurna wa utawi ya salat sing sempurna mau yudafi'uhu kang ngempet al akhbathani dua kotoran. Nah, jadi hadis berikutnya la sholata bi hadrati ta'amin, tidak ada sempurna sholat seseorang itu ketika menghadap makanan. Allahu Akbar, ngarepe ana panganan. Iku engko aja sok dijukuk wong, mulane aku tak sholat kok gini ae. Di assalamualaikum langsung dijukuk. Tidak akan sempurna. Di depannya ada makanan. Tidak hanya ada makanan, termasuk apapun yang sangat dirindukan atau sangat dikhawatirkan. Panjenengan sholat Allahu Akbar, ketika itu naruh tas di belakang panjenengan. Allahu Akbar. Aman gak ya ono mburi mau ya ono? Ya padha ae, masih ono mburi tapi yang bikin kita ini khawatir, yang tidak dibolehkan itu kan itu tadi. Kita menghilangkan kekhusyuan kita itu yang tidak boleh. Sehingga lebih baik ditaruh di depannya. Dadi sutroh mawon. Dadi sutroh. Tak apa-apa. Dalam mburi karo mikir salat pas ruku karo ndelok mburi ngono. Wis ono sami Allahu liman hamidah. Terus katene sujud delok maneh. Si ono. Aman. Ya ini yang bikin sholat kita ini tidak khusyuk. Pokoknya sesuatu yang bikin kita tidak khusyuk itu jadi makruh.
wala huwa yudafi'uhu, dan juga tidak boleh, tidak ada sholat sempurna manakala kita dalam kondisi ngempet dua kotoran. Ngempet dua kotoran. Apa itu? Kotoran pingin buang air besar dan buang air kecil, termasuk buang angin. Allah. Nanti ya panjenengan. Jadi warung ngentut padha Allah. Orang didik. Nek sing ono ngempet saking kuatnya ngempet sampai pengalaman soalnya pengalaman ya. Ngempet yang tadi kan sampai driding gitu ya. Biyen zaman cilik biyen. Ngempet ya. Itu makruh. Ya. Makruh. Jadi sesuatu yang bikin kita tidak khusyuk, ini kita selesaikan dulu. Wetengku mules, ya buang air besar dulu. Pingin pipis dulu. Sehingga pas sholat ini gak tergesa-gesa oleh hajat tadi itu. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah. Annan Nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, at-tasaubu angop iku minasyaitani, saking setan. Fa idza tasa'aba mongko nalikane angop sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh, falyakzim mongko becik nahano sira mastata'a sak kuatmu. At-tasaubu angop itu dari setan. Ketika kita sudah ada tanda-tanda angop, ya, falyakzim nastata'a, maka lebih baik diempet. Kan kate angop diempet sak iso-iso. Ojo sampai diangop diambak-ambakno. Kenapa ada hadis yang lain? Di hadis yang lain ini adalah ketika angop itu berbarengan, itulah setan masuk kepada orang tersebut, sehingga ditutup. Nah, termasuk kenapa ini masuk masuk di dalam oleh sang penulis, dimasukkan di dalam bab tentang khusyuk, karena ketika sholat angop akhirnya kan terganggu. Nutup mulut dulu atau rodok gini gua napa diempet akhirnya hilang konsentrasi nih. Dimasukkan di dalam bab ini karena itu jadi mengganggu kekhusyuan kita sholat. Lebih baik diempet angope. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fis shalah. Larangan untuk angop di sini yang dimaksud adalah berkenaan dengan waktu sholat. Nah, angop iku saged niku mboten dicegah mboten. Angop niku saged dicegah. Angop niku nulari napa mboten? Nulari asline. Pokoke ana wong angop sampean delok, angop wong iku. Wis aja ngenteni suwe, mari ngono sampean melok-melok ya. Sampean pasti melok-melok. Angop iku niku napa? Nulari, angop iku nulari. Jadi hadis-hadis yang kita baca pada hari ini, yang pertama, jangan memakai pakaian yang nyolok, yang bikin orang lain itu tertarik untuk melihatnya, tertarik sehingga akan menjadikan tidak khusyuknya sholat kita. Entah berkenaan dengan baju yang ada tulisannya, ada gambarnya, ya ada gambarnya. Lebih baik yang polos-polos saja biar orang lain tidak perhatian banget. Yang berikutnya adalah tidak boleh sholat mengangkat pandangan kita, melihat ke atas. Kenapa? Karena ya kita berbicara kepada Allah kok ndelok nang dhuwur gitu ya.
Ya coba ae sampean dhewe dijak omong-omongan, sing jak ngomong-omongan iku ndelok dhuwur, ya. Ndelok dhuwur, ya pastine sampean tinggal melayu, ya. Tinggal melayu. Yang terakhir adalah berikutnya adalah tidak boleh kita sholat dalam kondisi ngempet, buang air kecil, buang air besar ataupun buang angin. Ya. Itu semuanya menjadikan makruh bagi kita. Yang terakhir adalah menahan angop, menguap, ya. Menguap. Ya. Itu yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah minggu depan tentang babul masajid, tentang masjid. Mungkin enten pertanyaan? Nggih. Oh, nggih. Baik. Ini sama-sama penting. Kalau dua kepentingan ini bandingannya. Kalau memang sholat itu waktunya sangat terbatas, ya, waktunya sangat terbatas. Iki nek gak segera aku sholat, pasti ketinggalan sholat. Pasti ketinggalan sholat. Maksudnya waktu entek sholat. Waktu entek sholat. Maka dalam kondisi demikian, ngempet diku mau, ngempet buang air kecil, ngempet buang air besar, ngempet buang angin pada waktu sholat. Iki nek gak segera taiku. Tapi yo mules wis timbang entek waktune. Lebih baik panjenengan sholat. Karena apa? Karena waktunya akan habis. Waktunya akan habis. Nah, sekarang dikonversi dengan kondisi sholat jamaah. Sholat jamaah juga penting. Ya. Kenapa? Karena faedahnya besar. 27 derajat. Ya, 27 derajat. Tetapi ada potensi terganggu kekhusyuan sholat kita. Terganggunya kekhusyuan sholat kita. Nah, sekarang masing-masing orang kan beda-beda. Kapasitas dan kadarnya terganggu sholat itu kan beda-beda. Dan menganggap pentingnya kita ikut jamaah itu kan kadang-kadang orang juga berbeda. Kalau tujuannya sholat jamaah dan faedahnya sholat jamaah itu sama kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap, aku lebih baik makan dulu. Ya, aku lebih makan dulu. Soalnya apa? Aku nggak iso sholat ini pas apa itu seiling mangan. Soalnya apa? Ngeruyu aku. Ini gak mangan. Allah ngeruyu. Nek kula niku nek telat mangan niku ngeruyu. Ngeruyu. Iso anggeblak. Geblak. Enten soalnya emah. Jadi siapa yang bisa menjawab panjenengan piyambak? Ya, panjenengan piyambak. Sak ngukur panjenengan, ya. Kira-kira nek panjenengan ini termasuk orang yang bisa melupakan makanan karena saking cintanya dengan sholat jamaah dan ingin mengejar faedah jamaahnya itu. Dan saya bisa menghilangkan dari pengaruh-pengaruh bayangan-bayangan makanan tadi, ya lebih baik sholat dulu. Ya, lebih baik sholat dulu. Tapi kalau memang gara-gara makan terus sampai nisok semaput, ya, aku durung mangan nih. Tapi eman jamaah, ya tak jamaah Allahu Akbar. Sak rakaat mari ngono geblak sampean. Iya gak tadi kan sholatnya. Ya. Nah, yang bisa mengukur itu panjenengan piyambak. Yang bisa mengukur panjenengan piyambak. Dan manfaatnya panjenengan ngerti dewi dengan ngaji ini. Panjenengan ngerti dewi. Sehingga apa? Panjenengan bisa memutuskan sendiri. Ya. Karena sama-sama masih punya waktu cukup panjang untuk melakukan soalnya aku nek gak iki geblak. Sementara waktu ini si akeh. Mungkin iso engko jamaah karo sing liyane. Bisa jadi gitu. Tapi orang yang sangat cinta dengan jamaah, ndak mau saya. Saya ini latihan arba'in itu di Medina ya, latihanku sholat jamaah itu. Mau sono gini hanya karena makanan, ya makanan gak level orang.
panjenengan saged ngoten, enggak masalah, lebih bagus itu. Wis ilang pokoknya Allahu Akbar, enggak ngurus makanan. Jenenge latihan ya. Allahu Akbar seiling-iling, enggak ngurus, kok ini kurang makanan hilang. Makan sekali 2 kali latihan enggak apa-apa. Karena memang si uji nyali ya, uji nyali untuk melupakan makanan. Enggak masalah. Jadi jawaban saya tergantung panjenengan. Tetapi kalau masih ada cukup waktu, ya, itu tidak menjadikan tergesa-gesanya melakukan sholat itu, ya, tidak menjadi penyebab itu. Dengan pembanding, kalau panjenengan sholat betul-betul hilang sholat itu pasti hilang. Soalnya apa? Sate wis kaya ngene. Monga-monga sate. Iki nek kata pangan dicolong kucing. Ampun wis ya. Panjenengan iso ngukur piyambak. Ngoten insyaallah ngoten nggih. Karena tadi pembandingnya kalau di kitab ini pembandingnya itu adalah kalau seandainya waktunya sudah sangat mepet itu didahulukan sholat. Walaupun terganggu gak ngurus karena kewajiban. Tapi kalau memang tidak terganggu, panjenengan piyambak yang bisa milih. Ya. Panjenengan piyambak yang bisa. Saya ingin konsisten, saya ingin menjaga sholat jamaahku. Yes, sholat jamaah apa-apa. Wis gak apa-apa Mas yo terganggu latihan kok ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu pun juga termasuk makruh, tidak sampai membatalkan sholat.